Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Fajar Kusmianto. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Yogyakarta, program studi RPL. Di sini saya akan melakukan tindakan atau mengedukasi pasien tentang sadari. Baik, terlebih dahulu kita siapkan untuk alat. Untuk alat yang disiapkan di sini yang pertama ada cermin, ada tisu atau handuk boleh, ada hand scrub untuk kebersihan tangan, lotion, kemudian sarung tangan, alat tulis, dan saya juga menyiapkan tempat tidur dan bantal. Sebelum berinteraksi dengan pasien, terlebih dahulu saya melihat catatan keperawatan pasien di rekam medis terkait identitas dan diagnosa dan tindakan yang akan saya lakukan. Saya mengingat konsep dan teori dan saya siap melakukan tindakan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Perawat Fajar. Saya yang jenis dirawat jalan pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ya, tanggal lahirnya Ibu? Oke, sesuai Ibu ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu Ibu untuk menjelaskan tindakan namanya sadari. Itu tindakan untuk pemeriksaan dini atau deteksi dini jika ada kelainan, benjolan atau tumor pada payudara. Begitu Ibu, kurang lebih tindakannya sekitar 5-10 menit saja. Bisa dipahami? Nanti tindakannya bisa Ibu dilakukan di rumah atau saat mandi, boleh dilakukan sendiri, dan nanti kita praktekkan di sini. Oke, baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Untuk tindakan sadari sendiri dapat dilakukan dengan beberapa posisi, sambil duduk, kemudian nanti sambil tiduran, dan saat sambil mandi di kamar mandi juga bisa. Oke, yang pertama saya akan ingin menjelaskan yang sambil duduk dulu, yaitu nanti menyiapkan cermin ini. Oke. Nah, kemudian nanti pakaian bagian atas, pakaian dalam semuanya dilepas. Kemudian Ibu lihat di cermin, Ibu amati apakah payudara kanan dan kiri simetris, apakah ada benjolan atau ada kemerahan. Nanti diamati ya Bu ya. Kalau sudah, coba nanti Ibu ditekan di bagian puting, apakah keluar cairan, keluarnya cairan seperti apa, apakah keluar cairan susu atau darah atau bahkan nanah, itu juga diamati. Dilakukan di puting kanan dan puting kiri. Itu tindakan yang pertama. Kemudian tindakan yang kedua, Ibu nanti tiduran di tempat tidur, kemudian bantalnya untuk menyangga di belakang punggung. Kemudian nanti dilakukan palpasi atau diraba. Ada 3 cara juga untuk meraba. Baik, kita praktekkan dengan gambar ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara palpasinya ya Bu ya. Yang pertama Ibu melakukan kebersihan tangan dulu, pakai hand sanitizer, kemudian pakai lotion, dan kita akan melakukan palpasi di bagian payudara. Untuk payudara yang akan dipalpasi, posisi tangan ditarik ke atas ya Bu ya. Kemudian ada 3 cara palpasi. Yang pertama dari dalam atau dari area yang paling dekat dengan puting ke bagian luar. Dengan caranya, contohnya dengan 3 jari seperti ini. Dari bagian dalam kita palpasi secara memutar. Jaraknya tidak boleh terlalu jauh dan semua bagian payudara harus terpalpasi atau teraba. Kemudian ke bagian luar secara memutar. Setelah sampai bagian paling luar, jangan lupa bagian ketiak juga dipalpasi ya Bu ya. Sampai bagian ketiak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan cara naik turun. Dari bawah dulu ke atas, turun lagi, naik lagi ke atas, turun lagi, sama sampai seluruh bagian payudara terpalpasi, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian sampai bagian ketiak juga. Yang terakhir sebaliknya Ibu, dari bagian luar ke bagian dalam secara melingkar juga, dan ini jalannya juga tidak boleh terlalu jauh. Dari bagian luar melingkar terus ke bagian dalam atau bagian yang mendekati puting. Setelah semua
terpalpasi, semua teraba, terus ibu rasakan apakah ada benjolan yang tidak normal, dan itu dilakukan di payudara kanan dan payudara kiri, termasuk jika ada nyeri tekan itu juga nanti ibu periksa di situ. Begitu ibu, bisa dimengerti. Oke, yang satu lagi ibu dapat melakukan saat mandi. Harapannya ketika mandi kena air, palpasi akan menjadi lebih mudah dan lebih licin. Begitu ya Bu ya, bisa dipahami Bu, bisa dipraktekkan sendiri nanti. Baik, terima kasih. Setelah melakukan edukasi dengan pasien, saya cek respon pasien mengatakan mengerti dan pasien bersedia melakukannya sendiri di rumah. Kemudian saya catat di catatan keperawatan, tanda tangan dan nama terang. Terima kasih.